Sebuah laporan mengejutkan muncul dari lingkaran dalam Istana Negara ketika seorang pejabat tinggi tanpa sengaja menyebutkan adanya tombol merah di meja kerja Presiden Indonesia Prabowo, memicu gelombang spekulasi di kalangan elit politik dan pertahanan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, isu tersebut menyebar ke berbagai media nasional dan internasional, dengan beberapa analis pertahanan mengaitkannya dengan sistem kendali strategis yang belum pernah diungkap ke publik. Di salah satu ruang konferensi di Kementerian Pertahanan, pertemuan darurat digelar dengan pengamanan ketat, sementara beberapa perwira tinggi berbicara dalam nada serius, membahas dampak informasi yang bocor ini terhadap stabilitas kawasan. Namun, selanjutnya, publik justru dibuat semakin penasaran ketika seorang jurnalis investigasi melaporkan bahwa tombol merah tersebut tidak sekadar simbolis, melainkan memiliki fungsi yang dapat mengubah dinamika pertahanan Indonesia dalam hitungan detik. Di sela hiruk-pikuk spekulasi yang terus berkembang, seorang mantan pejabat militer yang pernah bertugas dalam proyek pertahanan rahasia menyebutkan dalam sebuah wawancara bahwa tombol itu bisa saja terhubung dengan sistem otomatis yang lebih besar dan lebih kompleks. Sementara itu, di Kuala Lumpur, para analis pertahanan Malaysia mulai menggelar serangkaian pertemuan tertutup, mencoba menelusuri lebih jauh apakah keberadaan tombol merah itu merupakan ancaman nyata atau hanya bagian dari strategi perang psikologis Indonesia. Ketika tekanan mulai meningkat dari berbagai arah, juru bicara pemerintah akhirnya memberikan pernyataan singkat yang tidak banyak menjawab pertanyaan, hanya menegaskan bahwa Indonesia memiliki hak untuk mengembangkan sistem pertahanannya tanpa harus mengungkap detail teknisnya ke publik. Pernyataan tersebut justru semakin membuat masyarakat Indonesia merasa bangga, seakan ada sesuatu yang luar biasa di balik tombol merah itu, sementara negara lain mulai bertanya-tanya sejauh mana Indonesia telah berkembang dalam hal teknologi pertahanan. Di ruang kendali strategis yang tersembunyi di dalam kompleks pertahanan, layar-layar besar menampilkan peta digital dengan berbagai indikator, sementara tim teknis terus memantau setiap pergerakan yang berkaitan dengan tombol merah di meja kerja Presiden. Sebuah sumber yang enggan disebutkan namanya membocorkan bahwa tombol merah tersebut bukan sekadar akses ke sistem pertahanan biasa, tetapi dapat terhubung dengan sistem kontrol komando tingkat tinggi yang belum pernah diumumkan secara resmi. Namun, yang terjadi berikutnya semakin membuat takjub, ketika seorang analis pertahanan dari luar negeri menyebutkan dalam sebuah laporan bahwa Indonesia mungkin telah mengembangkan teknologi perang elektronik yang dapat melumpuhkan sistem komunikasi musuh hanya dalam hitungan menit. Dalam sebuah sidang tertutup di parlemen, beberapa anggota dewan mulai mempertanyakan apakah pemerintah telah memiliki rencana mitigasi jika isu tombol merah ini semakin menimbulkan ketegangan di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, para diplomat Indonesia yang sedang bertugas di berbagai negara mulai menerima pertanyaan langsung dari mitra internasional mereka, menunjukkan bahwa isu ini bukan lagi sekadar rumor internal, melainkan sudah menarik perhatian global. Seorang profesor di bidang pertahanan dan teknologi canggih dari salah satu universitas ternama di Indonesia memberikan analisis bahwa tombol merah itu kemungkinan terhubung dengan sistem kendali pertahanan udara yang dapat mengaktifkan respons otomatis terhadap ancaman eksternal. Di berbagai forum diskusi daring, masyarakat Indonesia mulai berspekulasi tentang kemungkinan bahwa Indonesia telah memiliki sesuatu yang bisa mengubah peta geopolitik di kawasan, meskipun tidak ada informasi resmi yang mengonfirmasi atau membantah hal tersebut. Sementara spekulasi terus berkembang, perhatian dunia kini tertuju pada satu pertanyaan besar. Apakah tombol merah itu benar-benar eksis sebagai alat pemusnah massal, atau hanya bagian dari strategi pertahanan yang belum diungkap sepenuhnya? Sebuah media investigasi luar negeri menerbitkan laporan eksklusif yang mengklaim bahwa tombol merah di meja kerja Presiden Indonesia Prabowo memiliki koneksi langsung dengan jaringan satelit militer yang mampu mengunci target tertentu di kawasan Asia Tenggara. Namun, dalam beberapa jam setelah laporan tersebut dirilis, juru bicara pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk mengungkap detail sistem pertahanannya, yang justru semakin menambah tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, di Markas Besar Angkatan Bersenjata Indonesia, aktivitas militer terlihat meningkat, dengan beberapa latihan tempur yang dilakukan lebih intensif dibandingkan sebelumnya, seolah mengirimkan pesan tersirat kepada pihak-pihak yang mencurigai keberadaan tombol merah itu. Para pakar pertahanan mulai memperdebatkan apakah kebocoran informasi tentang tombol merah ini merupakan bagian dari strategi untuk mengalihkan perhatian dari sesuatu yang lebih besar yang sedang disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Sebuah sumber dari komunitas intelijen menyebutkan bahwa isu ini telah menarik perhatian negara-negara besar, yang diam-diam mulai mengirimkan analis mereka untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Dalam pertemuan rahasia yang digelar di sebuah lokasi yang dirahasiakan, perwakilan dari beberapa negara tetangga dikabarkan membahas potensi dampak jika tombol merah tersebut benar-benar dapat digunakan dalam situasi darurat. Sementara itu, di kalangan masyarakat Indonesia,
Kebanggaan nasional semakin meningkat, dengan banyak yang mulai berspekulasi bahwa negara ini mungkin telah mencapai tahap baru dalam pengembangan teknologi militer tanpa harus bergantung pada kekuatan asing. Meski demikian, ketegangan diplomatik di kawasan terus meningkat, dengan beberapa negara mulai mempertanyakan apakah Indonesia sedang mengembangkan sistem pertahanan yang bisa mengganggu keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Di tengah hiruk-pikuk yang semakin berkembang, seorang mantan perwira tinggi Indonesia memberikan wawancara eksklusif kepada salah satu media nasional, menyatakan bahwa tombol merah itu bukan sekadar alat simbolis, tetapi memiliki fungsi yang sangat spesifik dalam operasi militer. Namun, yang mengejutkan banyak pihak adalah ketika salah satu analis militer Malaysia mengungkapkan bahwa mereka telah mengidentifikasi pola komunikasi terenkripsi yang diduga berkaitan dengan aktivasi sistem pertahanan Indonesia, menambah kecemasan di kalangan petinggi negeri jiran. Sementara itu, satelit pemantauan yang dioperasikan oleh sebuah negara besar dilaporkan telah mengamati peningkatan aktivitas radar di wilayah Indonesia, memunculkan dugaan bahwa sesuatu sedang dipersiapkan dalam skala yang lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Dalam forum-forum diskusi pertahanan internasional, isu tombol merah kini menjadi topik utama, dengan berbagai teori bermunculan mengenai apa yang sebenarnya bisa terjadi jika tombol tersebut benar-benar ditekan dalam situasi tertentu. Sebuah sumber dalam yang memiliki akses ke lingkaran strategis pertahanan menyebutkan bahwa tombol merah itu mungkin bukan hanya memiliki fungsi defensif, tetapi juga ofensif, yang berarti bisa digunakan untuk melancarkan serangan tertentu jika keadaan mendesak. Namun, dalam perkembangan yang lebih mengejutkan, laporan terbaru menunjukkan bahwa beberapa aset strategis di wilayah perbatasan mulai mengalami peningkatan kesiagaan, memicu pertanyaan apakah Indonesia sedang mengirimkan pesan peringatan kepada pihak-pihak tertentu. Di sisi lain, para analis politik mulai berspekulasi bahwa isu ini bisa saja digunakan sebagai alat negosiasi dalam perundingan diplomatik yang sedang berlangsung di belakang layar, yang hingga kini belum banyak terungkap ke publik. Dengan berbagai informasi yang terus berkembang tanpa ada konfirmasi atau bantahan resmi yang memuaskan, publik kini hanya bisa menunggu apakah akan ada langkah lebih lanjut yang akan mengungkap kebenaran di balik tombol merah misterius ini. Laut Natuna Utara bergetar ketika armada perang Indonesia memasuki formasi tempur. Barisan kapal fregat dan destroyer membelah ombak dengan presisi militer. Di dalam ruang komando KRI Igusti Ngurah Rai 332, radar menampilkan puluhan titik bergerak yang terdeteksi di perbatasan zona eksklusif ekonomi. Presiden Indonesia Prabowo menerima laporan situasi terkini dari Panglima TNI, sementara layar besar di ruangan strategis menampilkan skenario tempur secara real-time. Para awak kapal dengan sigap menyiapkan sistem peluncur rudal Yahon. Sensor otomatis mulai mengunci target dalam radius operasional yang telah ditentukan. Jurnalis asing yang ikut dalam misi peliputan melihat langsung kesiapan armada tempur, merekam setiap gerakan yang menandakan peringatan serius bagi pihak yang mengancam. Bendera merah putih berkibar di setiap kapal, kontras dengan kilauan senjata yang telah dipersiapkan untuk skenario apapun. Tiba-tiba, alarm siaga berbunyi, menandakan aktivitas mencurigakan di sisi barat, dan para operator segera melakukan koordinasi dengan pos komando pusat. Di tengah situasi yang menegang, satu pertanyaan mulai muncul di benak dunia, apakah tombol merah di meja kerja Prabowo akan ditekan? Pada pukul 22.43 WIB, rentetan cahaya melesat dari dek utama kapal perang, rudal-rudal jelajah meluncur dengan kecepatan supersonik menuju target yang telah dikunci oleh sistem pertahanan cerdas. Dari daratan, sistem MLRS, Multiple Launch Rocket System, menembakkan puluhan roket berpresisi tinggi, menciptakan gelombang api yang menerangi langit malam seperti siang hari. Kamera-kamera satelit menangkap momen luar biasa ini, ketika gumpalan asap dan ledakan berantai mengguncang perairan, menandakan eskalasi yang tak terelakkan. Di dalam bunker bawah tanah, Presiden Indonesia Prabowo memantau situasi dengan ekspresi tegas, sementara jenderal-jenderal di sekelilingnya menunggu perintah berikutnya. Di sisi lain, jaringan komunikasi elektronik mendeteksi upaya peretasan dari luar negeri, namun sistem keamanan siber Indonesia berhasil menahan serangan dengan firewall berlapis. Kota-kota di Malaysia mulai merasakan dampaknya, dengan jaringan listrik yang tiba-tiba mengalami gangguan, dan sinyal komunikasi terganggu oleh interferensi elektromagnetik. Kepanikan menyebar di media sosial, teori konspirasi bermunculan, mengklaim bahwa tombol merah yang selama ini dianggap mitos mungkin benar-benar ada dan siap digunakan. Namun, ketika semua orang menunggu langkah berikutnya, satu perintah datang dari pusat komando, pertahankan posisi, jangan lebih dari batas yang sudah ditentukan. Di tengah keheningan yang menegangkan, sistem pertahanan darat Malaysia akhirnya merespons dengan menembakkan rudal anti kapal, mencoba menghalau dominasi armada Indonesia di perairan.
Operator radar di kapal perang Indonesia mendeteksi serangan yang datang, langsung mengaktifkan sistem pertahanan CIWS, Close Chain Weapon System, yang menembakkan ratusan peluru dalam hitungan detik. Rudal pertama berhasil diledakkan di udara sebelum mencapai sasaran, sementara yang lain berhasil diintersepsi oleh sistem Iron Dome lokal yang dimodifikasi dengan teknologi canggih. Di sebuah pangkalan militer rahasia, seorang perwira tinggi Malaysia menerima pesan yang mengkhawatirkan, jika tombol merah itu benar-benar ada, kita hanya punya sedikit waktu untuk bertindak. Stasiun berita internasional mulai menampilkan breaking news, menyoroti ketakutan terbesar Malaysia yang kini berubah menjadi mimpi buruk di depan mata. Di dalam kapal selam yang berpatroli di kedalaman, sonar menangkap suara-suara pergerakan yang mencurigakan, memicu dugaan bahwa unit khusus telah dikerahkan untuk operasi senyap. Para analis geopolitik memperdebatkan kemungkinan langkah berikutnya. Beberapa percaya bahwa Prabowo hanya menguji respons lawan sebelum memberikan perintah pamungkas. Namun, satu hal yang pasti, efek psikologis dari situasi ini telah mengguncang tidak hanya Malaysia, tetapi juga seluruh kawasan Asia Tenggara. Kapal-kapal perang Indonesia mulai bergerak dalam pola zigzag untuk menghindari kemungkinan serangan bawah air, sementara helikopter tempur lepas landas untuk patroli udara. Di dalam ruang kendali utama, para teknisi memantau setiap data intelijen yang masuk, mencari tanda-tanda pergerakan kapal selam musuh yang berpotensi menjadi ancaman serius. Dengan kalkulasi yang matang, satu unit tempur Indonesia bergerak ke arah yang lebih dalam, mengambil posisi strategis untuk menghadang jalur pelarian kapal lawan. Di langit, pesawat tempur F-16 TNI AU melakukan formasi pengawalan, memastikan supremasi udara tetap berada di tangan Indonesia. Sementara itu, di Jakarta, Menteri Pertahanan menerima laporan bahwa opsi nuklir taktis telah mulai dibahas di forum global, memicu perdebatan besar di antara kekuatan dunia. Sinyal komunikasi diplomatik mulai terjalin di balik layar, beberapa negara mencoba menjadi penengah, sementara yang lain justru mengamati dengan ketegangan tinggi. Di media sosial, hashtag tombol merah Prabowo mendominasi trending topik global, dengan berbagai spekulasi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, ketika dunia masih berspekulasi, di ruang kerjanya, Presiden Indonesia Prabowo tetap diam, menatap tombol merah di mejanya dengan tatapan yang sulit diartikan. Cahaya merah oranye membakar cakrawala saat rudal-rudal terakhir menghantam sasarannya, menciptakan kobaran api di perairan Selat Malaka yang kini dipenuhi puing-puing kapal yang terbakar. Armada tempur Indonesia mempertahankan posisi strategis, sementara kapal logistik mulai mendistribusikan suplai ke unit-unit garis depan yang bersiap menghadapi skenario berikutnya. Di daratan Malaysia, sirene tanda bahaya terus berdering tanpa henti, memicu kepanikan warga sipil yang mulai mengungsi ke daerah pedalaman untuk menghindari kemungkinan serangan lebih lanjut. Satelit militer mendeteksi peningkatan aktivitas di pangkalan udara utama lawan, menandakan bahwa mereka sedang mempersiapkan balasan udara dalam skala besar. Di Jakarta, rapat darurat digelar di dalam bunker strategis, dengan Presiden Prabowo yang tetap tenang sambil mendengarkan laporan terbaru dari Panglima Militer. Para pemimpin dunia mulai menghubungi Indonesia secara tertutup, mendesak agar eskalasi tidak berlanjut ke titik yang tidak bisa dikendalikan. Namun, di tengah diplomasi yang berlangsung, satu laporan dari intelijen mengubah segalanya. Sebuah kapal selam musuh telah berhasil menembus perairan Natuna dan berada dalam posisi menembak. Dengan keputusan yang cepat, Presiden Prabowo menatap layar digital di hadapannya. Tangannya perlahan bergerak mendekati tombol merah yang kini menjadi pusat perhatian dunia. Beberapa detik setelah alarm siaga berbunyi, pesawat tempur Sukhoi TNI AU lepas landas dari pangkalan terdekat, melesat ke langit dengan kecepatan supersonik untuk mencegat armada udara Malaysia yang mulai bergerak. Di udara, terjadi pertempuran sengit antara jet tempur dari kedua negara. Misil-misil udara ke udara diluncurkan dalam duel kecepatan tinggi yang menentukan supremasi di langit Asia Tenggara. Sistem pertahanan udara Indonesia mengunci target di radar, menembakkan rudal SAM yang sukses menghancurkan beberapa pesawat lawan sebelum mereka mendekati wilayah darat. Di kapal induk improvisasi yang berfungsi sebagai pusat kendali taktis, para komandan terus melakukan kalkulasi strategi, mencari celah untuk melemahkan sistem komunikasi musuh. Sementara itu, Satuan Perang Elektronik meluncurkan gelombang serangan siber, meretas jaringan radar lawan dan menciptakan kekacauan dalam sistem navigasi mereka. Di Kuala Lumpur, pemerintah Malaysia akhirnya menyadari bahwa mereka telah kehilangan keunggulan udara, memaksa mereka untuk mempertimbangkan opsi negosiasi atau memperpanjang konflik dengan risiko lebih besar. Di sisi lain, Prabowo menerima laporan dari unit pengintai bawah laut, kapal selam musuh telah berhasil ditenggelamkan oleh torpedo jarak jauh yang ditembakkan dari KRI Nagapasa 403.
Dengan kemenangan udara dan laut yang sudah hampir pasti, tekanan dunia semakin meningkat untuk mengakhiri konfrontasi sebelum tombol merah benar-benar ditekan. Matahari terbit di langit Nusantara, menyinari kapal-kapal perang yang masih berpatroli dengan siaga penuh, menandakan bahwa perang belum berakhir meskipun dominasi telah dimenangkan. Di dalam ruang strategis Jakarta, Prabowo duduk di meja kerjanya, menatap layar besar yang menampilkan peta digital pergerakan militer, dengan satu opsi terakhir tersisa di hadapannya. Jenderal TNI memberikan laporan resmi bahwa Malaysia telah mengajukan permohonan gencatan senjata, tetapi beberapa unit garis depan masih dalam posisi menyerang. Di media internasional, perdebatan mengenai tombol merah semakin sengit, dengan berbagai spekulasi apakah Prabowo benar-benar akan menggunakannya atau hanya menjadikannya alat tekanan psikologis. Sementara itu, Malaysia mengadakan sidang darurat, mempertimbangkan untuk mengajukan mediasi internasional guna mencegah kehancuran lebih lanjut. Namun, laporan terakhir dari unit pengintai menunjukkan bahwa ada pergerakan militer asing yang tidak dikenal mendekati perbatasan konflik, memicu pertanyaan apakah ada pihak ketiga yang ingin memanfaatkan situasi ini. Dengan tangan yang mantap, Prabowo akhirnya memberikan perintah terakhirnya, hentikan serangan, perintahkan pasukan untuk bersiap di posisi defensif. Di luar ruangan, para jenderal menghela napas lega, menyadari bahwa keputusan ini bisa menjadi titik balik terakhir sebelum dunia menyaksikan kehancuran yang lebih besar. Suasana berubah drastis dalam waktu singkat ketika seluruh unit militer Indonesia menerima perintah resmi untuk menghentikan pertempuran dan mempertahankan status quo. Di perairan Selat Malaka, kapal-kapal tempur mulai mengendurkan formasi, sementara helikopter tempur yang sebelumnya berpatroli kini kembali ke pangkalan untuk pengisian bahan bakar. Kota-kota di Malaysia yang sempat mengalami serangan mulai memulihkan jaringan komunikasi mereka, dengan siaran televisi yang menampilkan pidato darurat dari pemimpin mereka. Di Jakarta, konferensi pers digelar, di mana Presiden Prabowo menjelaskan keputusan akhirnya, menekankan bahwa kekuatan bukanlah tentang kehancuran, tetapi tentang dominasi strategis. Sementara dunia mulai menarik napas lega, para analis militer memperdebatkan dampak jangka panjang dari insiden ini, terutama bagaimana Indonesia kini diakui sebagai kekuatan yang tak bisa diremehkan. Di markas besar militer, tombol merah di meja kerja Prabowo tetap utuh, tak tersentuh, namun kini menjadi simbol ketakutan dan kehormatan yang akan diingat dalam sejarah. Di tengah ketegangan yang akhirnya mereda, satu hal menjadi jelas, Indonesia telah menunjukkan kekuatannya tanpa perlu menekan tombol terakhir, membuktikan bahwa ancaman itu lebih efektif daripada kehancuran itu sendiri. Senja tiba di atas laut yang kini kembali tenang, dengan kapal-kapal yang perlahan berlayar kembali ke pangkalan, membawa kemenangan yang lebih dari sekadar militer, kemenangan atas ketakutan dunia. Langit di atas Kuala Lumpur masih dipenuhi asap dari sisa ledakan, sementara pasukan penyelamat bergegas mengamankan korban dan meredam kepanikan yang melanda ibu kota Malaysia. Di perbatasan Kalimantan, pasukan elit Indonesia tetap bersiaga, mengantisipasi kemungkinan serangan mendadak atau provokasi dari pihak-pihak yang tidak ingin konflik ini berakhir begitu saja. Para diplomat dari berbagai negara mulai berdatangan ke Jakarta, membawa tawaran mediasi dan paket perdamaian, namun di balik layar, kepentingan geopolitik masing-masing mulai bermain. Intelijen melaporkan bahwa kelompok paramiliter asing mulai bergerak di perbatasan Thailand-Malaysia, berpotensi memperpanjang konflik dengan agenda tersembunyi. Presiden Prabowo duduk di ruang strategisnya, membaca laporan terakhir dengan pandangan tajam, menyadari bahwa kemenangan militer belum tentu berarti kemenangan politik. Di media internasional, spekulasi berkembang tentang bagaimana Indonesia berhasil mendominasi tanpa menekan tombol merah, menciptakan ketakutan global yang lebih besar daripada kehancuran itu sendiri. Sementara itu, di lautan yang kini mulai tenang, kapal selam Indonesia yang masih bersembunyi di kedalaman mengirimkan satu pesan terakhir ke pusat komando. Semua target dinetralisir, misi selesai. Seminggu setelah pertempuran berakhir, perundingan damai resmi dimulai di Jakarta, dengan Malaysia akhirnya setuju untuk menandatangani kesepakatan yang menguntungkan Indonesia. Di dalam kesepakatan tersebut, Indonesia berhasil mengamankan kendali atas rute perdagangan utama di Selat Malaka, memastikan dominasinya di kawasan Asia Tenggara. Amerika dan Tiongkok diam-diam mengamati perkembangan ini, menyadari bahwa kekuatan baru telah bangkit, mengubah keseimbangan geopolitik di kawasan Pasifik. Sementara itu, dalam pertemuan rahasia di markas besar TNI, para jenderal membahas strategi jangka panjang, menyadari bahwa ancaman selanjutnya mungkin tidak akan datang dari musuh lama, melainkan dari kawan yang berpura-pura netral. Di Malaysia, gelombang protes mulai muncul, menyalahkan pemerintah mereka atas kekalahan yang memalukan,
memicu ketidakstabilan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang analis militer di London menulis dalam laporannya bahwa Indonesia tidak memenangkan perang ini dengan senjata, tetapi dengan ketakutan. Tombol merah itu mungkin tak pernah ditekan, tapi dunia tahu apa yang bisa terjadi jika itu terjadi. Saat malam tiba, Prabowo berjalan sendiri ke ruang kerjanya, menatap tombol merah di meja yang kini menjadi simbol kemenangan tanpa kehancuran. Lalu dengan tenang, ia menutup kotaknya. Dengan pagi yang baru menyingsing, kapal-kapal perang Indonesia mulai kembali ke pangkalan mereka, disambut dengan sorak kemenangan oleh rakyat yang telah menyaksikan negaranya berdiri tegak di panggung dunia. Di markas besar, para jenderal dan pejabat tinggi berkumpul untuk evaluasi akhir, membahas bagaimana operasi ini tidak hanya mengukuhkan kekuatan militer, tetapi juga membangun narasi psikologis yang akan dikenang selamanya. Di Malaysia, pemerintah yang goyah akhirnya mengalami perubahan kepemimpinan, dengan tokoh baru yang berjanji untuk tidak pernah lagi menantang Indonesia secara militer. Para pemimpin dunia akhirnya menerima kenyataan bahwa Indonesia telah menjadi kekuatan utama di kawasan, dengan strategi yang lebih cerdas daripada sekadar serangan langsung. Sementara itu, di sebuah lokasi rahasia di luar Jakarta, sebuah teknologi baru sedang dikembangkan. Sesuatu yang lebih besar dari tombol merah, sesuatu yang hanya diketahui oleh segelintir orang di pemerintahan. Dalam perjalanan pulang dari istana, Prabowo menatap Jakarta yang sibuk, rakyatnya yang kembali menjalani hidup normal, dan senyum kecil muncul di wajahnya, karena ia tahu, sejarah telah berubah selamanya. Matahari terbit di Nusantara, dan dunia kini tahu bahwa jika tombol merah itu pernah ditekan, hasilnya bukan hanya kehancuran, tetapi perubahan tatanan dunia yang baru.